Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Masih, kita memulai ibadah akhirat sahabat kita. Kita awali dengan panjatkan sebuah doa kepada Bapa Yahweh. Baru kata Yahweh melek olam Besem Adonai Yesus Masih Urwa Kodes Kili Olam Bait. Bapa Yahweh yang Maha Kudus, Yahweh Sebaot, Yahweh Sang Pencipta alam semesta. Pada Arab sahabat ini ya Bapak Yahweh, kami memulai Mikra Kodes kami, dan kami mulai dan kami awali di dalam nama Adonai Yeshua Masih. Kami mengucapkan syukur, kekuatan-Mu ada bersama-sama kami, nama-Mu yang dahsyat ada bersama kami. Kami awali ibadah kami ini di dalam nama Adonai Yeshua Masih. Haleluya, amin. Baru ada Yahweh Eloheinu melek haolam. Aser kisanu kami bosta, besit panu mulai tatim nersel sabar. Yahweh Sebaot. Yahweh yang memenuhkan kami dan menyatukan. Yahweh adalah Yahweh pencipta alam semesta yang telah mempersatukan kami dalam nama Yeshua Masih. Amin. Yahweh sama, Yahweh yang hadir dalam kehidupan kami dan yang memberi roh hikmat dalam rumah tangga kami. Amin. Yahweh Nisi, Yahweh yang kami tinggikan dalam rumah tangga kami, yang memberikan roh pengertian. Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami dan roh takut akan Yahweh. Amin. Yahweh Gibor, Yahweh adalah kekuatan kami serta yang memberikan roh keperkasaan. Amin. Yahweh Elyon, Yahweh yang maha tinggi, yang kami tinggikan dalam hidup kami dan yang memberikan roh pengenalan akan kebenaran kepada kami. Yahweh Yeshua Masih, Yahweh yang menjadi juru selamat kami. Amin. Dunia, Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia. Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Kita bangkit berdiri, kita lantunkan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto leolam.
Bekol baka, oveko napseka, oveko medoika, sigleka, beharatalereka kamoka. Haleluya, amin. Avenu seba samayim yitkadesinka. Bapa kami yang ada di samayim, dikuduskanlah namamu. Afo markutka ya seresunka kepas samayim ken ares. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di samayim juga terjadi di bumi. Elakem ku kenutan lanu hayo. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Uslala nuel kaitenu kipisil solkin kam ananu lekotin lanu. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biar dipinuli dinision, kiimkem tesenu minhara. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ileka hamalaka wea kafura wea tiferet. Kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Leolame, olame, amin. Sampai selama-lamanya. Amin. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu yang dipujian. Sahabat Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Bapak Yahweh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Dasar berdosa. Bapak Yahweh, haleluya. Haleluya. Puji Bapak Yahweh, puji syukur. Pada malam hari ini kita boleh kembali ke kehilat ini untuk menyembah Bapak Yahweh. Mari kita naikkan ucapan syukur kita dengan pujian mujizat dalam bersyukur. Karena dalam bersyukur pada ada mujizat yang terjadi. Amin. Amin. Engkau tempat perlindunganku.
Yahweh hadir di tempat ini. Dan ketika Bapak Yahweh hadir di tempat ini, kemenangan, kesembuhan, dan kelepasan terjadi di tempat ini. Amin. Mari kita pujikan pujian ini. Kemenangan terjadi di sini. Kau
Dia adalah Bapa yang layak dipuji dan disembah sampai selamanya. Mari kita naikkan pujian Ki Ata Yahweh El Elyon. Kasih
kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat cintanya yang hapus dosaku. Kasih Yesus, bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan yang bukan di saat aku percaya. Kasih menyelamatkanku, bukan sebagai dunia, tapi pendapat yang berkorban. Untuk diriku Kau relakan, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat cintanya yang hapus dosaku. Kasih Yesus, bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat cintanya yang hapus dosaku. Kasih Yesus, bagiku. Kasih Yesus, bagiku. Kasih Yesus, bagiku. Mari Bapak Ibu kita siapkan segenap hati kita, jiwa kita untuk mendengarkan gambar teologi. Mari kita pujikan dan persiapkan hati kita.
Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, ku dengar firman-Mu. Lagu sekali lagi. Ku siapkan hatiku, dan ku dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu, Yahweh, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, Yahweh, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, penolong hidupku. Ku siapkan
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa dahsyat untuk beri kemuliaan Bapak Yahweh. Hari ini materi hari ini Bapak Ibu, kita sangat antusias, sangat bersyukur. Atau materi pada saat hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang yaitu tahun baru bagi tanaman atau pohon-pohonan. Kok aneh ya. Mungkin baru kali ini kita dapat berita ini. Ternyata pohon-pohonan itu kalau kita melihat dari versi kitab suci kita, yaitu dari Tanakh, yaitu ada tahun barunya bagi bumi ini. Sampai Bapak Yahweh berfirman bahwa bumi ini juga ada tahun barunya Bapak Ibu. Bumi ini selama 6 tahun boleh kita tanami, kita garap, kita ambil hasilnya. Tetapi pada tahun yang ke-7 itu tidak boleh kita tanami, supaya bumi itu mengadakan restorasi sendiri atau mengembalikan humus dan unsur-unsur haranya. Mengapa saya menyampaikan hari ini? Karena saya terinspirasi dengan tanaman saya di belakang rumah, Bapak Ibu. Saya punya tanaman kebun durian. 6 tahun yang lalu dia berbuah baik setiap tahunnya. Tapi tahun ini enggak berbuah dengan baik. Nah, ini ada tergenapi. Tetapi nanti hari ini yang saya sampaikan mungkin ayatnya belum sampai, karena kalau saya selesaikan itu bisa 18 slide. Tapi hari ini saya ambil cuma 6 slide, Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa season yang kedua. Jadi saya kasih judul Jangan Merusak Bumi, judulnya. Nah, ternyata di Israel, orang-orang Israel, atau boleh dikata yang sekarang disebut bangsa Yahudi, pada tanggal 1 Februari atau tepat tanggal 15 bulan Shevat kemarin itu mereka mengadakan Rosh Hashanah bagi pohon-pohonan. Namanya disebut Besebat Rosh Hashanah Lenot ya. Itu dalam bahasa Ibrani. Artinya selamat restorasi bumi, selamat restorasi tumbuh-tumbuhan, atau tahun barunya bagi pohon-pohonan. Jangan merusak bumi, atau lo tisahit ya. Lo tisahit, jangan merusak bumi. Yaitu pada tanggal 15 bulan Shevat 5786 atau tanggal 2 Februari 2026 itu tepat, atau hari yang lalu, berapa hari yang lalu, itulah adalah suatu hari yang sangat besar bagi bangsa Israel, yaitu hari ulang tahun pohon, atau disebut Shiu Besebat Rosh Hashanah Leolinot. Kita baca Bapak Ibu, ada di kitab Wayikra 19 24 sampai 25, atau Imamat ya, 24 25. Imamat 19 atau Wayikra
pasal 24, 25. Hari ini kita ada sesuatu sukacita, doa kita sudah dijawab oleh Bapak Yahweh. Kita kemarin berdoa untuk beli LCD, Bapak Ibu ya. Tapi kita sudah dapat berkat LCD, tapi hari ini belum kita bisa pasang. Mungkin sahabat depan sudah kita bisa gunakan. Kita baca bersama-sama di dalam Imamat 19 ayat 24-25. Dan pada tahun keempat, seluruh buahnya harus menjadi kudus, puji-pujian bagi Yahweh. 25. Dan pada tahun yang kelima, kamu boleh makan buahnya untuk menambah hasilnya bagimu. Akulah Yahweh Elohimmu. Nah, di sini di kitab ini adalah kita dikasih ajar cara menanam pohon, cara menghasilkannya. 4 tahun dan 5 tahun. Ini belum disebut bukan sahabat tanaman tadi. Tetapi kalau kita nanam pohon, biasanya di umur 4 tahun itu buah yang pertama, buah mula-mula. Nah, buah pertama itu harus kita adakan persembahan untuk memuji Bapak Yahweh. Tapi bukan seluruhnya Bapak Ibu, tapi harus kita adakan buah sulung dari buah pertama itu. Karena kalau buah pertama itu tentunya buahnya belum banyak. Ya. Kalau nanam durian, saya dulu nanam durian 20 pohon itu paling yang jadi hanya 2 pohon. Terus masing-masing pohon itu hanya jadi 4 atau 5 pohon, 5 buah. Nah, jadi tidak semuanya. Itu di 4 tahun yang pertama itu harusnya kita persembahkan kepada Bapak Yahweh. Tapi di tahun yang kelima sudah menjadi hasil milik kita. Jadi kemarin tanggal 15 Sebat itu tanggal 15 itu sudah hari tahun barunya untuk pohon-pohonan, juga hari tahun barunya untuk bumi. Jadi Bapak Ibu, kita ada sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita memahami kitab suci itu dari aslinya, dari perspektif Ibrani. Kalau dahulu bagi kita nggak ngerti, sampai sekarang pun nggak ngerti sebenarnya ada apa? Ada tahun baru bagi pohon-pohonan. Kita harus cinta pohon loh Bapak Ibu. Ya, coba kalau kita melihat di kota-kota besar atau di daerah kita yang sudah pohon-pohonnya sudah berkurang, rasanya bagaimana? Panas. Tapi kalau di hutan yang masih pohonnya asli, di sana rasanya dingin. Lalu pohon-pohonan ini juga bisa mengatur sirkulasi iklim, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu boleh rasakan dengan serakahnya manusia. Pohon-pohonan dihabisi. Sekarang iklimnya berubah nggak Bapak Ibu? Cuacanya berubah nggak? Berubah. Kalau dahulu rutin setiap bulan ini ada hujan, bulan ini ada panas, ada hujan, ada panas. Setiap 8 tahun sekali kalau orang Jawa sak tuwindu. Itu kan dihitung dari kejadian sampai kejadian berikutnya. Maksudnya sekarang ini musim panas panjang. Besok 8 tahun lagi pas 8 tahun itu sebenarnya 7 tahun Bapak ya. Itu kalau dihitung 7. Setiap 7 tahun sekali ada panas panjang. Kalau orang Jawa menyampaikan ketiga dowo, panas panjang sekali, bisa 9 bulan panasnya. Itulah tujuannya Bapak Yahweh supaya tanah itu tidak ditanami. Saya kira rakus. Tapi kalau orang sekarang kalau ada panas panjang bagaimana? Bocor. Menggali bumi, disedot, tetap nanam. Rakus. Ya itu. Nah, di sini ada kita mulai bisa masuk, mulai kita paham Bapak Ibu ya perjalanan materi firman Tuhan yang saya sampaikan di sini.
Yang kedua, merawat bumi adalah bentuk ibadah. Jadi ibadah itu bukan kita mentang-mentang setiap Sabat ke Kehila atau setiap hari apa yang ditentukan di kehilan ibadah, tetapi merawat bumi, merawat pohon-pohonan, menanam itu juga termasuk ibadah, Bapak Ibu. Janganlah ya merawat bumi masuk ibadah, jangan merusaknya. Jadi merawat bumi itu bentuk ibadah. Tanda petik koma, jangan merusak bumi. Di dalam bahasa Ibrani-nya lo tishit hadamah. Lo tishit hadamah. Hadamah itu bumi. Kita membaca di dalam kitab Devarim atau Ulangan 20 ayat 19. Sudah? Ehad setain salos. Apabila engkau mengepung sebuah kota selama beberapa hari untuk memeranginya dan untuk merebutnya, janganlah merusak pohon-pohonnya dengan mengayunkan kapak kepadanya, karena daripadanya lah engkau dapat memakan sesuatu, dan janganlah engkau menebangnya, karena manusiakah pohon di padang itu sehingga di hadapanmu tergolong sebagai kepungan. Maksudnya, kalau kita ada orang dulu kalau berperang memenangkan kota, merebut kota, pohonnya jangan ditebang. Pohon-pohon itu bukan manusia. Pohon-pohon itu, dari pohon-pohon itu kita mendapatkan makanan. Dari pohon-pohonan itu kita mendapatkan makanan, bisa kita makan. Ada yang dari pohon Bendo. durian, pohon nangka, ya. Bendo sama. Ada pohon bintulu atau bendo ya kalau di sini. Di sini bendo, orang Malaysia menyebutnya bintulu. Ada pohon jambu, ada pohon rambutan, ada pohon mangga yang bisa menghasilkan buah dan bisa kita makan. Dan bukan kita makan sendiri, Bapak Ibu. Binatang-binatang yang ada di sekitar hutan itu, tanaman itu juga ikut makan. Bisa dimakan oleh binatang. Tapi sekarang burung-burung pun nggak kebagian makanan, Bapak Ibu. Ya. Kita tanamkan di sini. Ya, bal teh haskit hadama, jangan merusak tanahnya. Ini di slide ini ada gambarnya pohon-pohon yang sudah rusak, sudah dipotong-potong, sudah berarakan di hutan. Saya teringat suatu kejadian beberapa hari yang lalu yang sangat parah, ada di 3 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, yang banjir bandang menghabiskan beribu-ribu rumah, beribu-ribu lahan sawah, beribu-ribu manusia dapat kena dampaknya. Sehingga di situ ada manusia yang tertimbun lumpur, ada mobil yang tertimbun. Ternyata di daerah itu sampai ke kampung-kampung, bahkan ada di halaman gereja, ada di halaman masjid, itu banyak kayu gelondongan berserakan. Kalau ada pemerintah mungkin nggak mengaku itu kecerobohan pemerintah, bahwa di situ kayu-kayu itu ada labelnya loh. Ada labelnya Kementerian Kehutanan. Coba,
Ini Kementerian Kehutanan ini yang seharusnya menjaga hutan, tetapi malah Merusak. membabatnya. Makanya di sini apabila kamu mengepung sebuah kota, ya, apabila kamu mengepung sebuah kota dan kamu memenangkannya, jangan membabat pohon-pohonnya, jangan menghancurkan tanahnya. Kalau pohon-pohonnya dibabat, tanahnya hancur ya, hancur. Karena tanahnya kena apa itu longsor. Rumah-rumahnya, petaninya hancur semua. Padahal di situ pengusaha-penguasanya, PT yang punya PT itu, ada orang-orang Kristennya nggak, Bapak? Ada. Ada anak-anak Tuhan yang kaya penyumbang gereja nggak, Bapak? Ada. Banyak. Sangat ngeri. Saya mendengar satu kesaksian di gereja. Ini si pengusahanya, oh terima kasih Pak Pendeta, doanya Pak Pendeta sangat dikabulkan. Saya mendapatkan izin menebang hutan sekian ribu hektar. Pak Pendetanya dapat komisinya pajero. Wah luar biasa, Pak. Ini berkat doanya Pak Pendeta. Tetapi akibatnya hutannya rusak, lingkungannya rusak, alamnya hancur. Betul, Ibu? Ini orang yang tidak memahami firman Tuhan. Sering kalau saya di medsos atau di dunia media sosial, kita ini sering dia katakan, itu loh, kebanyakan orang yang dekam di perjanjian lama, yang diomongkan Taurat aja, yang diomongkan Taurat saja. Taurat itu sudah nggak berlaku. Itulah akibatnya orang yang mengatakan Taurat nggak berlaku bisa menghancurkan alam. Padahal Bapak Yahweh itu sangat cinta dengan alam yang diciptakan itu. Dan alam itu diberikan kepada manusia. Manusia disuruh menjaganya. Manusia disuruh merawatnya untuk kehidupannya. Ingat kalau pada waktu di Taman Eden manusia itu hidup dengan buah-buahan ada yang di taman itu. Dan kita sampai sekarang kita hidup itu dengan hasil bumi enggak? Kita setiap hari makan beras. Tapi mungkin sebagian orang, anak-anak muda, generasi sekarang, boleh dikatakan generasi Z atau generasi terakhir, itu makan beras. Makanannya ya nasi, ada orang Indonesia. Tapi ditanya, kamu pernah lihat cara menanam padi? Padi itu apa? Itu beras yang kamu makan. Kamu pernah lihat pohonnya padi? Enggak. Makan durian? Pernah lihat pohonnya durian? Enggak. Ya, mungkin bisa lihatnya cuma di HP. Padahal pohon-pohonan itu adalah kehidupan yang memberi hidup kepada kita. Dialah sahabat kita. Dialah teman karib kita. Dialah yang memberi kehidupan kepada kita. Tapi kita nggak kenal kepada pohon-pohon itu. Bapak Ibu, kalau kita punya pohon di sekitar rumah kita, kalau kita tanami pohon, rumah kita terasa dingin. Walaupun toh hanya pohon pisang, itu membuat dingin. Dan buahnya pun enak kita makan. Bisa kenyang satu keluarga, dua keluarga, bisa beberapa keluarga. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Masih, berkat Bapak Yahweh yang sungguh luar biasa itu memberkati kita. Jadi di sini ada katakan tisahit, nah, tisahit padamah, jangan kamu merusak bumi atau tanah. Yang slide yang ketiga, jangan merusak alam.
adalah kesadaran yang tinggi bagi semua orang. Ya. Semua orang itu sebenarnya sangat mengerti, Bapak Ibu. Jangan merusak alam, tetapi sayangilah alam ini, alam semesta. Sayangilah pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Ada semboyan yang sangat luar biasa. Sebenarnya di Indonesia sudah dicanangkan, plant a tree and get oxygen for free. Itu bahasa Inggrisnya. Tanamlah satu pohon dan kamu mendapatkan oksigen gratis. Oksigen, angin yang kita hirup setiap hari itu hasil pertukaran kebutuhan. Kita mengeluarkan udara kita yang kita untuk napas itu dibutuhkan oleh pohon-pohonan. Pohon-pohonan mengeluarkan udara, mengeluarkan embun, mengeluarkan napas, itu dibutuhkan bagi makhluk hidup yang lain, bagi kita dan binatang yang lain. Itu namanya simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Jadi karbon atau udara yang kita keluarkan, napas kita itu yang keluarkan, itu diserap oleh tanaman, pohon-pohonan. Tapi apa yang dikeluarkan oleh pohon-pohon itu, serasa segar, serasa sejuk itu, adalah dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau di gedung-gedung yang tinggi, itu rasanya dingin, rasanya anes, tetapi itu hasil dari rekayasa, dari putaran AC atau angin, ya. Itu tidak sehat sebenarnya, Bapak Ibu. Yang lebih sehat adalah hasil dari keluaran yang dikeluarkan oleh pohon-pohonan. Jadi sangat naif sekali, sangat sayangkan sekali kalau anak-anak Tuhan yang sudah kaya tetapi ingin merusak alam, membabat hutan, diinginkan timbernya atau gelondongan kayunya itu dijual habis dan tidak menanam lagi. Ada lagi merasa mendapatkan izin HPH karena di dalam tanah itu ada emasnya sehingga gunungnya digali. Rusak alamnya. Habis-habisan. Sekarang ini kalau di daerah kita, ya, mudah-mudahan tidak terjadi banjir. Ya, di daerah kita ini sudah digali gunung-gunungnya, diambil emasnya, hutannya dibabat menjadi gundul. Tidak pernah ada reklamasi, tidak pernah ada penanaman ulang. Kita baca di dalam Beresit 1 ayat 28. Kitab Kejadian 1 ayat 28. Di sini ada slide-nya, saya kasih gambar orang yang sedang menanam pohon. Cinta akan tanam pohon. Mari kita, anak-anak Bapak Yahweh atau yang mendengarkan YouTube kami, mulailah kita cinta menanam pohon. Entah di depan rumah kita, entah atau di dalam pot, atau kita punya tanah sedikit pun kita tanam pohon. Beresit 1 ayat 28. Eckhart Steinsallos. Dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan kuasailah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Kita manusia sebenarnya turut menaklukkan itu dalam pengertian bukan dirusak, tapi dalam pengertian dirawat. Rawatlah bumi itu, ikan-ikannya, ya, binatang-binatangnya, juga pohon-pohonnya kita rawat. Tetapi orang zaman sekarang karena sudah tidak mengenal Torah, sekarang ini ekosistemnya rusak. Coba ayat ini kita baca tadi, kita ulang. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekarang burung-burung di udara itu mulai langka nggak? Langka. Ada yang ditembak, diambil
dagingnya, Ada yang dipulutin. ada yang dijual belikan, burung berkicau dipelihara. Ya. Sekarang ini burung apa itu? Burung cit atau burung yang kecil sebesar jempol. Ya, segontong. Yang biasanya rumahnya itu dipagar-pagar di depan rumah kita. Nggak ada. Sekarang satu lagu 1 juta, Pak. Ya, Segontong. kalau dipelihara. Sekarang burung kutilang, Habis. itu aja sekarang habis. Habis aku tilang. Burung apa itu namanya? Trocok atau cocak. Dulu nggak laku, Ibu. Kalau dulu saya punya pekarangan ini di sekitar rumah ini banyak sekali burung trocok itu makan buah apa itu pace. Ya pedang ya apa. Sekarang nggak ada, Ibu. Atas. Adanya ada di pasar burung. Kalau mau beli, mungkin satu itu kalau ngocehnya sudah bagus, bisa 2 juta, bisa 5 juta. Tapi di alam sudah langka. Dulu ada burung namanya burung kepodang, Ya. ya, atau podang kuning. Ya. Sekarang tinggal nyanyiannya, weh. Nyanyiannya orang Jawa, podang kuning. Ya. Dulu kalau pagi itu sudah nyanyi di pohon-pohon, kilang kilung ya, betul. Ya. Lanjut. Ada burung yang dulu ada burung tuwu. Aduh ya. Ya. Kalau malam ini dia juara. Itu pertanda kalau ada orang yang mau pergi ke surga. Kalau ada burung tuwu itu berbunyi. Dulu, sekarang nggak ada. Karena pohon-pohon untuk hidup, yang menghidupi mereka sudah nggak ada lagi. Binatang-binatang yang hidup, kalau di Sumatera, Bapak Ibu, gajah itu punah. Padahal gajah itu jangkau jelajahnya itu bisa 100 kilo. Ya, bisa 100 kilo. Nah, sekarang hutan-hutan di Sumatera, di Kalimantan, yang dikatakan hutan lindung, itu nggak ada 100 kilo. Berarti gajahnya bisa mati di situ. Harimau itu jelajahnya bisa 200 kilo. Tapi hutan-hutan yang luasnya nggak ada yang 200 kilo. Semua sempit. Kalau di Kabupaten Banyuwangi ini ada yang namanya Alas Purwo. Itu cuma berapa kilo panjangnya? Nggak ada 100 kilo. Nggak ada. Sehingga binatang habitatnya mereka bisa habis. Yes. Burung-burung bisa habis. Kontennya udah habis. Beranak cuculah, manusia boleh beranak cucu, tetapi jangan merusak alam. Tanamlah tumbuh-tumbuhan, tanamlah pohon-pohon yang bisa menghasilkan ekosistem yang baik, bisa menghasilkan yang buah baik. Ya. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang di kota, di rumornya sudah mulai kebingungan. Karena apa? Karena sebentar lagi ini akan ada masa yang sukar. Mereka tidak bisa membeli atau menjual. Makan apa? Kalau enak sekarang pergi ke mana? Ke gunung. Di sana menanam-nanam. Kalau nanam di gunung kan sudah merusak hutan lagi. Tapi puji Bapak Yahweh, kalau kita di desa seperti kami di sini, kami bisa makan singkong, kami bisa makan apa itu? Betul. Keladi. Talas, keladi. Kami bisa makan ubi ungu, Ubi jalar. ubi jalar. Kita bisa tanam. Walaupun kita tanam di pot, bisa. Bisa. Beberapa hari yang lalu saya ngajari Pak Sugiarto nanam ubi jalar di pot. Ya. Karena dulu saya pernah nanam di pot itu buahnya banyak. Karung. Ya. Di karung bisa Pak. Sekarang yang keempat,
mandat merawat alam. Adam dan Hawa, tadi ayat yang tadi, itu adalah mendapatkan mandat untuk merawat alam. Adam dan Hawa itu terkutuk karena tidak mematuhi firman Bapa Yahweh, tapi juga yang terkutuk hanya Adam apa termasuk bumi? Bumi. Alam juga terkutuk. Terkutuk. Tetapi Bapa Yahweh berpesan, walaupun kamu keluar dari Taman Eden, tapi tetaplah rawat bumi. Tapi oleh karena pikirannya manusia sudah rakus, pikirannya manusia ingin kaya sendiri, sehingga alam pun dirusak. Dulu beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 70 sebelum tahun 75, sungai di belakang rumah itu ikannya banyak. Pada waktu saya masih kecil diajari oleh kakak saya, Pak Sugiono itu, Pak Yosef. Mancing di belakang rumah, berangkat jam 3, pulang jam 6. Itu sudah cukup untuk lauk pauk. Sekarang mancing 1 hari di situ, dapatnya apa? Ikan mas. Dapatnya pempes, Bapak. Betul? Kumbal lamok. Nggak ada ikan. Ikan kecil aja, nggak ada di sungai itu. Dulu parit yang di sawah, yang belakang rumah ini ada di sana, ada parit. Ya boleh. Itu kalau cari ikan Belut. banyak, belut, ikan apa banyak. Sekarang Belut. jangankan sampai ikan, kreco itu aja diambil sama orang. Apa itu kreco? Siput yang lincip yang Lucu. ya, yang Lucu. runcing-runcing gitu. Itu sudah diambil Ya, sama orang. enak itu. Sekarang nggak ada itu kreco aja, nggak ada. Sekarang kalau kita lihat Adam, itu artinya manusia. Kalau Adam itu artinya tanah. Jadi dalam bahasa Ibrani Adam itu artinya manusia. Tapi kalau Adama itu adalah tanah. Jadi Adam itu yang terbuat dari tanah. Lalu kalau Adam itu kita spasi, Bapak Ibu, kata Adam, huruf Adam kita kasih spasi huruf alef, Ya. lalu dispasi dalet dan nom, itu berbunyi Adam. Kalau dam saja itu artinya darah atau kehidupan. Huruf A di situ menggambarkan kepala, alef atau Elohim. Jadi Adam itu artinya Elohim, darah. Jadi manusia itu darahnya atau nesamahnya atau jiwanya dari Elohim. Jadi mengapa manusia? Jadi yang disebut Adam itu bukan hanya Adam orang pertama yang tertulis di kitab suci, tetapi kita semua manusia ini juga dibilang Adam. Lalu tanah ini adalah Adamah dalam bahasa Ibrani. Adam itu adalah Elohim dam. Dam itu darah. Jadi Elohim dan darah. Jadi manusia itu darahnya dari Elohim. Kalau orang itu meninggal dunia, ada darahnya nggak? Darahnya kemana? Kembali. Yang kembali kepada Elohim itu adalah darah itu. Ini ada korelasinya, makanya manusia itu disebut Adam. Bumi ini disebut Adamah. Manusia diciptakan tubuhnya itu dari bumi, maka disebut bumi itu ada asalnya dari bumi. Lalu darahnya dari Elohim, makanya Adam, Elohim dan darah. Jadi darahnya manusia itu dari Elohim. Ini kalau kita nggak belajar Torah nggak ngerti. Makanya jangan mentang-mentang, wow sekarang Torah nggak berlaku, jangan seperti itu. Wow sok Ibrani, kalau nggak Ibrani nggak masuk surga, mungkin begitu.
Wah, ada yang mengatakan, waduh, Ibrani lagi. Saya itu masuk Kristen itu justru karena saya nggak mau yang bahasa itu minta terjemahan toh. Kok sekarang suruh Ibrani lagi? Kalau jemaat, Bapak Ibu di sini ada yang menjadi jemaat, nggak harus belajar Ibrani, tetapi harus mengerti. Mengertinya dari mana? Ya dari kami yang memberikan pengertian kepada Bapak Ibu, jemaat tinggal mendengarkan aja. Percayalah bahwa Adam itu adalah A itu adalah Alef, itu adalah Elohim, Dam itu darah, darahnya Elohim. Percaya nggak percaya, Bapak Ibu dan semua adalah darahnya itu dari Elohim. Yang kelima, ini sudah dekat waktunya, ya nggak boleh lama ya. Ya, karena ini kemarin saya khawatir kalau terlalu lama sehingga saya sambil 6 slide aja. Nanti bisa disambung lagi, walaupun sudah lama tentang tahun buminya, tahun pohon-pohon. Jadi pohon-pohon itu ada tahunnya, dihormati. Setiap tanggal 15 bulan Sebat itu ada ulang tahun pohon, ulang tahun bumi di daerah sana. Tapi kalau kita yang nggak kenal Torah, orang-orang Kristen yang nggak kenal Torah, oh itu Yahudi, ya kan begitu. Ada lagi menyebut Yahudi KW, betul. Firman Tuhan ada nggak yang berfirman kepada bangsa Yahudi? Ada. Nggak ada, Bapak. Kalau ada firman Tuhan ditujukan, hai Musa, sampaikanlah firman-Ku kepada bangsa Yahudi. Ada? Ada. Oh, ada pada bangsa Yasar atau Israel. Kalau kita semua percaya kepada Bapa Yahweh, kita berjalan mengikuti pada Bapa Yahweh, kita semua ini adalah Yasar El. Yasar itu berjalan lurus, El itu Elohim. Kita yang berjalan lurus mengikuti jalannya Elohim, kita disebut Yasar El. Masih banyak loh pendeta-pendeta orang-orang Kristen yang anti Israel. Tapi kalau mereka mau ziarah ke Israel, lucu ya toh. Anti Israel kalau ziarah ke Israel. Anti Taurat, tapi kitabnya Perjanjian Lama tetap dibawa. Perpuluhannya dijadwalkan. Saya pernah, Bapak Ibu, suatu saat saya ikut ibadah di gereja, pas kira-kira sudah tanggal 20, ya, tanggal 20 itu kan sudah akhir bulan, dan dekati. Jemaatnya itu di depan pintu itu ada yang mau keluar itu ada yang membagikan amplop perpuluhan, tulisannya. Saya karena saya tamu, saya dibagi, saya bawa amplop punya ingat Maleaki. Ya, ketiga Ayat 10 ya. Oh, perpuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Tapi Tauratnya nggak gelem. Tauratnya nggak mau, perpuluhannya mau. Nah, itu yang lucu. Tapi di sini saya tidak membagikan amplop untuk perpuluhan, tapi Bapak Ibu sendiri sudah tahu. Sudah pandai percaya pada Bapa Yahweh melakukan perpuluhan itu. Nggak usah disuruh, nggak usah ada digembar-gembori, karena sudah tahu firman Tuhan. Sekarang slide yang kelima, Bapak. Kehidupan itu bahasa Ibrani-nya nesama atau nesama, jiwa. Kita baca di dalam Beresit pasal 2 ayat yang ke-7. Kitab Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ekat Stein Salz. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu dia mengembuskan napas kehidupan
ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Tadi disebut tadi Adam, kan ya? Adam, Alef itu Elohim atau Tuhan, Dam itu darah atau jiwa. Di sini jiwa itu secara spesifik disebut nesamat atau nesamat. Di sini dikatakan nesamat atau dalam bahasa Ibrani nesamat itu artinya kehidupan atau jiwa. Jadi manusia, kalau Bapak Ibu tidak percaya hal ini, Bapak Ibu tidak mau percaya kepada Bapak Yahweh. Karena Yahweh itulah yang mengembuskan napasnya ke lubang hidung manusia. Sehingga manusia itu menjadi hidup. Jadi hidup kita, napas kita itu dari Yahweh. Jadi kalau di dalam ada tadi yang terlupakan atau tidak, memang tidak harus dibaca di situ. Ada Kejadian 1 ayat 27. Bapa Yahweh membentuk manusia itu segambar serupa dengan Tuhan. Lalu mereka menyebut nama Tuhannya itu adalah Allah. Dikasih tahu nama Tuhanmu itu bukan Allah tetapi Yahweh. Mereka tetap gak percaya Yahweh itu berhala katanya. Padahal yang serupa, segambar dengan kita, itu adalah Tuhan kita Yahweh. Kita diciptakan segambar dengan serupa dengannya. Huruf Yod, He, Waw itu segambar dengan tubuh kita. Sudah banyak yang kita terangkan, bolak-balik kita terangkan di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bosan, tetapi tambah mantap, tambah percaya. Jenis sama itu adalah jiwa atau kehidupan kita. Kita ini hidup bukan asal, bukan sembarang kita hidup. Kita hidup ini adalah dirancang, ditenun oleh Bapak Yahweh. Nanti di sesi yang ke depan kita bisa sampai di situ bahwa kita hidup ini otot kita atau saraf-saraf kita itu kalau secara manusia rumit untuk menirukannya. Itu ditenun oleh Bapak Yahweh. Nanti di season yang kedua saya akan terangkan itu. Dan nanti saya terangkan bagaimana Bapak Yahweh itu menyuruh kita untuk memberhentikan tanah itu selama 7 tahun sekali. Ayat yang slide yang ke-6, ini buah yang harus kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus tanam pohon itu Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Siap? Bapak Ibu sudah punya bibitnya? Bapak Ibu harus tanam pohon itu di dalam rumah tangga atau setiap pribadi. Bapak Ibu semua harus punya pohon itu, harus nanam itu. Kalau belum punya bibitnya saya kasih. Ayo kita ambil bibitnya. Di dalam kitab Galatia pasal 5 22 sampai 23. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa ambil bibitnya. Galatia 5 22 23. Ehad setain salos. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman. 23. Kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Sepertinya tidak terlalu menarik mungkin Bapak Ibu perkataan ini. Tetapi ayat yang 23 terakhir dikatakan hal-hal itu ya tidak ada hukum yang menentangnya. Tidak ada hukum yang menentang perkataan itu. Hukum apa yang bisa menentang? Oh itu salah.
Kalau kamu berbuat kasih salah. Kalau kamu selalu sukacita juga salah. Damai sejahtera itu salah, kesabaran salah. Nggak ada yang lingkup tuh, yang menentangnya. Tapi ini adalah kekuatan yang luar biasa yang harus kita tanam di dalam hidup kita. Satu buah, gitu. Buahnya cuma satu, tetapi rasanya ada 9, Bapak Ibu. Ya, ada satu buah, satu butir buah, yaitu buah roh. Mempunyai rasa 9 rasa. Kalau kita makan buah-buahan, contoh makan buah durian, ya rasanya cuma rasa durian. Gimana rasanya? Ya sudah, itu seperti durian. Tetapi yang dimaksud di sini buahnya satu, bisa rasa durian, bisa rasa mangga, bisa rasa stroberi, bisa rasa asam, bisa rasa jeruk, bisa rasa nanas. Siapa itu? Adalah kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Harus tanam pohon itu di dalam kehidupan kita. Harus ada. Harus kita ada. Bibitnya kita cari, kita sudah minta kepada Bapa Yahweh. Ada, kita minta pada Bapa Yahweh. Yaitu buahnya apa? Buah kasih, buah sukacita, buah damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan. Kalau orangnya punya kasih, tetapi orangnya apa? Suka marah. Suka marah itu apa yang namanya? Amarah. Temperaturnya tinggi. Ya. Wah, katanya mengasihi orang, suka memberi. Oh, suka mengasihi orang. Tapi masih suka marah. Berarti belum cocok ya. Tampilannya udah. Rasanya belum lengkap, belum ada 9. Lalu orangnya mempunyai kasih, tetapi gak bisa sukacita. Kalau memberi, Ikan sogol gitu. ya toh? Bapak Ibu walaupun dikasih uang 1 juta ibaratnya, kasih, ya. Kira-kira bisa kita terima nggak uangnya? Terima karo Melayu. Tapi walaupun mungkin 10.000 dengan kasih, dengan lemah lembut, wah itu membahagiakan. Damai, sejahtera. Orangnya suka damai, tidak suka bertengkar, tidak nyolotan. Kesinggung sedikitnya nyolot. Aku mau ngono nih. Aku digitukan. Gak bisa ini harga kiri. Berapa? Gak Pikir apa? bisa. Gak ada damai sejahtera. Beberapa hari yang lalu ada seorang guru SD dilaporkan ke pihak berwajib kepada polisi. Akhirnya pihak guru ini dituntut tidak boleh mengajar dan harus masuk penjara selama 1,5 tahun. Gara-garanya guru ini menegur muridnya karena murid-murid ini sudah suruh sudah garap PR semua, suruh garap, dan semua murid satu kelas itu sudah garap semua. Tapi salah satu murid ini nggak garap sama sekali PR-nya, nulis aja enggak. Lalu diperingatin sama gurunya. Setelah diperingatin sama gurunya, murid ini nempelin gurunya, gitu. Lalu murid ini nempelin sama gurunya, spontan karena sakit gurunya itu, langsung mukul pantatnya. Pulang sambil menangis, lapor kepada bapaknya, gurunya dilaporkan. Gurunya kena penjara 1 tahun 6 bulan. Bayangkan. Ini dunia zaman sekarang ini hukumnya sudah terbalik. Hukum yang gak jelas sekarang. Akhirnya gurunya, kalau anak saudara tidak boleh dibimbing, dididik di sekolah, jangan disekolahkan katanya gitu. Ini yang terjadi di luar sana. Ini berarti orang ini tidak ada damai sejahtera. Mungkin orang tuanya itu yang melaporkan suka memberi karena orang kaya.
bisa suka apa saja tapi gak bisa damai. Kesabaran, kemurahan. Nah, orangnya ada murah hati, berarti suka menolong. Tapi zaman sekarang suka menolongnya hati-hati, karena murah hati itu kadang-kadang jadi jebakannya orang. Ya, ada orang pura-pura terkapar di tengah jalan, setelah ditolong Gua kancane malah kita yang kena. Ya, zaman sekarang ini sudah hati-hati, zaman sekarang ini hancur dunia ini. Lalu kebaikan, iman, dan kelemahan hutan tadi. Itulah Bapak Ibu, kita harus punya pohon ini. Setiap anak-anak Tuhan. Tetapi kita harus cerdik menggunakan semuanya ini. Ya toh? Harus cerdik. Karena zaman sekarang ini nggak bisa orang-orangnya jujur seperti zaman dahulu. Orang sekarang ini penuh dengan modus, ya, penuh dengan tipu daya, tipu muslihat. Orang yang nggak mau kerja, mau dapat uang banyak. Caranya apa? Pura-pura menipu. Ya, menipu dengan cara pura-pura baik. Nah, sekarang ini ada cara tipuan baru. Ada orang datang ke rumah Bapak Ibu dengan dalih mau benahi identitas kita, ya loh. Sehingga kita diminta IKTP karena itu ada identitasnya ada dibenahi pakai KTP. Lalu nanti mata kita itu kita suruh membuka mata lalu dipoto retina kita. Sudah itu sudah selesai, ya nggak ada apa-apa, orangnya pulang. Karena ditugas berpakaian seperti petugas pemerintahan, datang kepada kita baik. Mungkin kita kasih minum, kita kasih kopi. Lalu mendata semua fotokopi kita, kakak kita, rumah kita dipoto. Tetapi 1 bulan kemudian, Bapak Ibu mendapatkan tagihan dari pinjol. Bapak Ibu harus mencicil setidaknya sebulannya bisa 7 juta atau 6 juta. Bapak Ibu gak pernah merasa hutang. Tetapi orang yang datang menyeken KTP sampean, menyeken kakak Bapak Ibu semua, dan menyeken retina mata kita, itu mereka daftarkan kita menjadi penghutang. Uangnya gak ngerasakan. Tapi kita harus diuber-uber orang suruh bayar setiap bulan. Kalau kita nggak bayar, dilaporkan ke polisi. Polisinya ya mana saja datang lalu memegang orang itu, ditangkapnya orang itu di penjara karena harus bayar hutang. Nggak pernah merasa hutang, padahal pernah merasa mau nyuguhi kopi sama tamu yang nggak diundang. Dan pura-pura menjadi petugas pemerintahan mau memperbarui KTP kita. Itu zaman sekarang. Zaman yang sudah menghancurkan pohon kehidupan kita. Tetapi kita walaupun dunia ini menghancurkan itu, kita tetap punya pohon, yaitu buah, yaitu 1 buah, tetapi mempunyai 9 rasa tadi. Amin Bapak Ibu. Kiranya Bapak Yahweh berkati, sahabat Shalom. Bapak Yahweh berkati kita semua. Bagi saudara-saudara yang mendengar YouTube kami, bisa like, share, atau Bapak Ibu yang mau bertanya, atau juga yang mau menyumbangkan dananya ke kontak person kami 082 232 23 26200. Itu alamat telepon kami yang kami sediakan di situ, bisa menghubungi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada anak Bapak Yahweh yang setia kepada Bapak Yahweh, yang telah dengan rela hati sepenuh hati menyumbangkan kepada kami atau membelikan LCD proyektor. Itu sudah kami terima dan sudah kami rancangkan untuk dipasang, mungkin di sahabat depan bisa dipergunakan. Dan kami masih perlu banyak
yang harus kami perbarui di dalam pelayanan kami, yaitu baik sound systemnya, multimedianya sudah terpenuhi, LCD-nya, tetapi kameranya belum, kamera untuk YouTube belum, masih kita berdoa. Juga nanti kita berdoa untuk pembangunan Kehilat yang ada di samping rumah. Sudah ada tanahnya, tinggal kita percaya Bapak Yahweh berkati kita untuk membangun Kehilat. Yang terakhir, kita mempunyai cita-cita membuka pelayanan di kota, Bapak Ibu. Ya, membuka pelayanan di kota, minimal kota Banyuwangi, kota Genteng, Rogo Jambi, kita bisa buka pelayanan di sana. Salam Bapak Yahweh berkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan rema bagi kita untuk hidup benar di hadapan Bapak Yahweh. Tidak ada pengumuman yang sangat penting, tetapi pengumumannya biasa, seperti ibadah seperti biasa setiap hari Sabat. Sekarang kita sudah memasuki tanggal-tanggal yang terakhir, tanggal 20 di bulan Sebat dan tanggal 6 di bulan Februari. Bapak Yahweh berkati kita semua. Kalau Bapak Ibu ada yang didoakan, baik yang mendengarkan YouTube kami atau Bapak Ibu jemaat yang ada di sini, bisa nanti SMS di HP kami nanti bikin grup, nanti apa Bapak Ibu doakan, nanti kita bisa doakan bersama. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita lebih berdoa dulu untuk Bapak Ibu semua, untuk firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapak Yahweh atas segala kemurahan-Mu. Firman-Mu yang sudah kami dengar ini menjadi rema, menjadi hikmat bagi kami, dan menjadi pengetahuan atau daat bagi kami untuk mengenal firman-Mu lebih dalam lagi. Dan kami berdoa ya Bapak Yahweh untuk saudara-saudara kami semua yang hadir di tempat ini. Dan sebentar lagi akan pulang ke rumah masing-masing, baik yang ke Jember, ke Genteng, ke Pesanggaran, dan daerah sekitar kami, lingkungan kami sekitarnya. Kiranya Bapak Yahweh kami menyerahkan perjalanan mereka pulang, sehingga tidak ada kendala apapun, baik dari kendaraannya yang ditumpanginya, jalannya, dan kesehatan kekuatannya, sehingga sampai di rumah dengan selamat di dalam kemurahan-Mu. Dan besok Sabat depan bisa bertemu lagi beribadah kepada kami di tempat ini, kepada Bapak Yahweh di tempat ini. Sehingga Engkau ya Bapak Yahweh memberkati mereka semua. Terima kasih, kami mengucapkan syukur. Kami naikkan, kita bangkit berdiri. Kita bacakan Aslara Hadebarot. Anoki Yahweh Eloeka Hasirusteka Me'eret Misraim Mibait Abadim. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari tempat perbudakan. 1. Lo yeyeleka Elohim Al-Karim El-Panai. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. 2. Lo ta'asileka Fesel Bekal Tistawalahe. Jangan membuat patung bagimu dan sujud menyembahnya. 3. Lo tisa etsem Yahweh Elohika Lasau. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. 4. Sakor et yom hasabat lekatso. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 5. Kabet et afika wen amika. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Lo tirisa. Jangan membunuh. 7. Lo tikna. Jangan berzina. 8.
Lotikno, jangan mencuri. 9. Lotane vireka et sake. Janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesama. 10. Lotamot bait mereka. Jangan mengingini rumah sesamamu. Amin. Yefareka Yahweh, veis mereka. Amin. Yair Yahweh panawaleka, vihuneka. Amin. Isa Yahweh panawaleka, veasem leka shalom. Baruk ata ufaruk ata besade. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Baruk pripeten ka ufri at maka ufri vemteka. Sekarang laveka veyaset rot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baru tanah kau miserteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata bebueka ubaruk ata besteka. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Elohim meleka olam. Besem Yesua Masya warua kodes kilo ilampai. Diberkatilah Yahweh Raja alam semesta di dalam nama Yesua Masya dan kuasa Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh berkati. Sahabat